Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama gua Lutfi Servis. Pencopotan LCD memang menggunakan vakum atau separator ya untuk memanasi sebuah LCD agar mudah terlepas LCD-nya dengan menggunakan kawat jumper juga. Tapi untuk vakum dari separator milik gua pribadi ini vakumnya rusak dan nggak bisa menggunakan vakum. Jadi gua menggunakan cara ini secara manual dengan menggunakan bantuan pinset. Jadi artinya cara ini pun juga bisa dilakukan untuk teknisi yang bermodalkan kecil dengan menggunakan setrikaan. Banyak juga ya yang lain menggunakan setrikaan, dan alhamdulillah di sini gua berhasil untuk menyeset dan memisahkan si LSD dan touchscreen-nya ya. Dan ini rencana ingin pergantian touchscreen. Tapi ada sebuah kasus juga yang harus kalian ketahui ya, ketika LCD yang Super AMOLED seperti Samsung A52 ini, ketika kalian ingin melakukan pergantian touchscreen karena layar sentuhnya itu terdapat error atau bagaimana, tapi kondisi dari HP kalian, touchscreen kalian itu normal-normal aja ya, nggak ada retak, nggak ada apapun, tapi error, nggak ada yang bisa disentuh ataupun jalan sendiri. Nah ini dia, kalian nggak bisa mengganti touchscreen, dan pergantian touchscreen tersebut nggak bakal mengakibatkan HP kalian menjadi lebih bagus lagi, karena untuk LCD yang Super AMOLED itu nggak ada soket, ya, nggak ada fleksibel, jadi ya bisa disentuhnya itu lewat LCD-nya langsung. Jadi untuk yang mengalami kasus error touchscreen-nya nggak bisa disentuh sebagian, itu fix wajib ganti LCD. Dengan melakukan cara ini itu nggak bakalan bisa, kalian hanya sia-sia dengan melakukan cara ini. Tapi untuk belajar, oke, lumayan mengasah keterampilan juga ya untuk menyeset sebuah LCD ini. Nah jadi untuk menyeset sebuah LCD ingin menjadi seperti ini itu sangat mudah sekali ya. Di sini kita gunakan vakum, bukan vakum ya, separator. Separator ini vakumnya rusak, jadi gue bakal melakukan cara manual. Tunggu hingga separator ini dia menghasilkan panas yang maksimal, panasnya itu 100 ya, yang maksimalnya itu. Lalu siapkan untuk kawat pemisah LCD-nya itu kalian bisa siapkan yang merek Sansin yang ukurannya itu 0.02 mm atau apa ya, mm pokoknya ya, 0.0 mm, 0.02 mm. Itu untuk memisahkan LCD touchscreen yang Super AMOLED yang super tipis, itu sangat-sangat aman sekali dengan menggunakan kawat pemisah LCD yang merek Sansin 0.02 mm ya, seperti ini. Nah jadi tunggu dulu hingga 100, hingga benar-benar panasnya itu maksimal, baru kalian bisa eksekusi. Dan kalau kalian memiliki separator yang vakumnya itu masih bagus, kalian mudah untuk mengeksekusi. Tapi di sini gua pribadi nggak memiliki separator yang kondisinya normal. Jadi kondisinya ini vakumnya itu rusak ya. Jadi ya kita mau gimana lagi ya. Dan ini juga sebuah pembelajaran juga, jika kalian hanya tidak memiliki separator, kalian bisa menggunakan setrikaan juga bisa ya, atau pemanas lainnya yang kondisinya rata seperti ini, kotak, mampu untuk menampung LCD tersebut. Dan kalian bisa menggunakan cara yang gua lakukan pada video kali ini. Jadi di sini kita menggunakan dua pinset ya. Jadi di atas LCD itu ada touchscreen yang tersisa. Jadi jangan sampai terkena touchscreen kalau kita nggak memiliki vakum ataupun penyedot ya. Angin menyedot ke bawah dari lubang-lubang separator itu, menyedot ke touchscreen-nya. Jadi dia itu nggak bakal terlepas. Kalau misalkan separator yang bagus itu ada vakumnya, tapi punya gua ini nggak tahu kenapa dan belum gua servis juga, ada yang rusak juga dari adaptor dalamannya itu, gulungannya itu rusak, belum gua beli ya. Padahal masih bisa. Kalau rusak adaptor separator itu bisa menggunakan yang 12 volt dan 1,5 ampere, jangan lebih dari 1,5 ampere dan 12 volt. Itu bisa membahayakan juga ya untuk tegangan lebih tinggi. Kalau separator vakumnya itu rusak disebabkan oleh adaptornya. Nanti gua buatkan tutorialnya untuk servis vakum separator ini, karena ini rusak juga ya. Nah ini gue cari orang terlebih dahulu ya, karena untuk membuka LCD ini agak sedikit menegangkan juga, dan juga membutuhkan bantuan orang lain jika vakumnya itu rusak.
Nah, tahan seperti ini dengan dua tangan dan juga pinset. Pinset tekan di atas touchscreen, bukan di atas LCD-nya ya. Jadi di atas touchscreen-nya seperti ini. Kalau kena LCD ya bakalan rusak LCD-nya ya. Seperti ini kita percepat dan kita bakal kasih musik aja biar agak sedikit gak jenuh.